wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam semangat untuk para petani muda. Mudah-mudahan sahabat tani semuanya selalu berikan kesehatan. Nah, sahabat tani semuanya, di siang hari ini saya akan berbagi tips lagi tentang pertanian. Nah, di sini yang saya mau bagikan yaitu bagaimana cara memperbanyak anakan padi supaya anakan padi ini bisa maksimal. Jadi sahabat tani semuanya, yang perlu kita pahami yaitu cara memperbanyak anakan padi itu sebenarnya sangat mudah, tinggal dipupuk aja yang banyak itu bisa membuat anakan banyak. Tetapi di sini belum tentu anakan ini bisa maksimal atau produktif. Yang saya maksud ini yaitu seketika kita mupuk dan cara pemupukan ini bisa menghasilkan anakan yang produktif. Jadi setiap anakan ini nanti akan menghasilkan bulir atau ronggean padi yang maksimal juga. Nah, seperti apa cara-caranya? Ayo let's go. Nah, sahabat tani semuanya, jika kita ingin padi kita maksimal, yaitu kita pertama pemilihan bibit, supaya bibit ini tidak salah pilih sahabat tani semuanya. Pertama yang harus kita lakukan pemilihan bibit yang beranakan banyak, seperti padi di sini ada yang menggunakan padi Impari 32 atau padi Legowo. Nah, ini sama-sama anakan banyak, atau padi yang jenis bibit yang harga mahal, kalau nggak salah bibit padi mapan. Nah, itu anakannya juga banyak. Jadi itu. Nah, setelah pemilihan bibit kita lakukan penyebaran benih. Nah, penyebaran benih ini supaya nanti bisa maksimal seketika kita mau cabut, kita perlukan yaitu penyemprotan insek atau penyemprotan fungi, supaya bibit ini nanti terhindar dari serangan hama atau penyakit, untuk mengurangi penyerangan lebih dini. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu sistem yang saya gunakan ini. Jadi tadi yang pertama pemilihan benih, yang kedua penyemprotan fungi atau insek, yang ketiga kita lakukan penanaman dengan metode jarwo. Jarwo itu seperti apa? Jarwo itu banyak hal, yang paling biasa sering dipakai yaitu jarwo 51. Nah, jadi kita menanam padi sistem jarwo yaitu 5, terus setelah 5 tancap kita lakukan Legowo lagi, jadi namanya Legowo 51. Nah, itu sahabat tani. Yang kedua tadi sudah, terus yang ketiga sudah, terus sekarang cara yang keempat. Nah, cara yang keempat ini sahabat tani semuanya, cara pemupukan. Nah, di sini tergantung wilayah sampean semua, pemupukannya biasanya umumnya bagaimana, sistemnya bagaimana, itu basing di wilayah-wilayah semua sahabat tani, karena tanah itu tidak sama. Biasanya di wilayah-wilayah yang keongnya banyak, di situ padinya biasanya atau tanahnya sangat subur, dan biasanya kalau di tanah yang tidak tidak ada keong, atau di lahan-lahan rawa atau di lahan-lahan bukan baru, itu biasanya pupuknya itu harus lebih banyak dosisnya. Jadi itu. Nah, di sini yang akan saya jelaskan, di lahan yang standar tempat saya ini yang banyak keongnya, usahakan pemupukan pertama kita menggunakan urea yang lebih banyak, minimal 1 hektar ureanya itu 3 sak.
bisa ditambah dengan Posca atau ditambah dengan pupuk hitam lebih baik. Lupa saya, umur 7 hari udah harus siap dipupuk kalau di lahan seperti tempat saya ini, karena memicu anakan dan mempercepat panen juga. Kalau seandainya kita pemupukan itu lebih awal, itu pasti nanti akan lebih cepat untuk panennya. Nah, jadi itu pemupukan kedua kita lakukan di umur 20 hari setelah tanam. Jadi tadi umur seminggu, sekarang umur seminggu sampai 10 hari, nanti di pemupukan kedua umur 20 sampai 25 hari pemupukan kedua. Nah, jadi itu khusus untuk padi yang umur pendek atau umur yang di bawah 100 hari. Jika sahabat tani semua yang menggunakan umur padi yang di atas 100 hari, usahakan di umur 10 hari dipupuk dan umur 25 sampai 30 hari untuk pemupukan keduanya. Jadi itu beda cara pemupukan di umur atau padi yang panennya cepat dan panennya lambat. Nah, jadi itu perlu dipahami juga. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu cara penyemprotan yang bercak daun, biasanya anakan juga akan lambat dan panen pun tidak rata, karena ketika padi kita terkena bercak, dia ada yang batangnya besar, ada yang batangnya kecil, jadi tidak rata. Nah, jadi itu sahabat tani, mungkin sedikit pengertian dari apa yang saya gunakan cara-cara ini. Mudah-mudahan sahabat tani semuanya bisa mempraktekkan supaya nantinya padi kita akan banyak. Yang terakhir, diusahakan sering menggunakan pupuk cair supaya memaksimalkan perkembangan bunga yang akan kita semprot. Jadi sering menggunakan pupuk cair yang jenis kalsium atau jenis yang bukan urea ya. Nah, harus sering menggunakan kalsium untuk masa pembungaan sampai buah. Nah, jadi itu yang terakhir. Mudah-mudahan cara